Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Zaki di Hazik Ilmi Channel 5. Masih dalam segmen tajam, kali ini saya ditemani oleh Ustadz Ahmad Farid Wajdi. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Majelis As-Sofi. Beliau juga guru Pondok Pesantren As'ad sekaligus dosen Ma'had Ali Seberang Kota Jambi. Dan beliau juga dosen UIN STS Kota Jambi. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Zaki di Hazik Ilmi Channel 5. Masih di segmen tajam. Kali ini saya akan ditemani oleh Ustadz Farid Wajdi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga nih. Ini Ustadz, apa kegiatan selama COVID Ustadz? Selama disuruh berada di rumah, apa kegiatan Ustadz? Seperti biasalah aktivitas kita lebih banyak di rumah. Kalau sebelumnya kan kegiatan di luar. Kalau sekarang mengikuti himbauan dari pemerintah dan kita juga memberikan teladan kepada masyarakat. Kita lebih banyak berdiam diri di rumah, melakukan kegiatan-kegiatan yang biasa di luar, itu kita lakukan di rumah. Jadi ikutin anjuran pemerintah Ustaz ya? Ya, ini gunanya sekaligus mengurangi resiko penyebar luasan wabah ini. Betul. Semoga cepat berlalu lah Ustaz wabah ini. Allahumma amin. Selanjutnya saya akan memperkenalkan sedikit Ustadz Farid Wajdi. Beliau ini adalah pengasuh Majelis As-Sofi dan beliau juga guru Pondok Pesantren As'ad Seberang Kota Jambi. Beliau juga dosen Ma'had Ali Syekh Ibrahim Seberang Kota Jambi. Beliau juga dosen luar biasa UIN STS Jambi, tepatnya di Mendalo, Ustaz ya, di Mendalo tepatnya, di Jambi. Ya, di kampus 1 di Mendalo. Kampus 1 Mendalo. Nah, itu sedikit tentang Ustadz. Beliau ini juga alumni Pondok Pesantren As'ad. Jadi kali ini kita akan tanya jawab bersama Ustadz. Ada beberapa pertanyaan nih Ustadz. Pertanyaan ini saya kumpulkan dari media sosial. Contoh kemarin dari Facebook, dari WhatsApp, dari grup-grup WhatsApp seperti itu Ustadz. Timbullah pertanyaan-pertanyaan ini dan saya janji di Facebook itu nanti akan saya carikan Ustadz yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Masuki acara yang pertama, soal yang pertama. Soal pertama itu Ustadz begini Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ini masalah penerima zakat fitrah. Gini Ustadz katanya, misalnya satu keluarga itu membayar zakat fitrah, tapi juga mendapat atau menerima zakat fitrah. Ini bagaimana Ustadz? Mohon penjelasan Ustaz. Tentang ada keluarga yang membayar zakat fitrah, kemudian dia juga menerima zakat fitrah, itu sah-sah saja karena setiap orang Islam yang mendapati akhir Ramadan dan mendapati awal Syawal itu diwajibkan untuk membayar zakat ketika mereka memiliki kemampuan. Nah, di samping itu nanti kan ada pihak yang berhak menerima zakat.
bisa saja ada sekelompok orang dia berkewajiban membayar zakat fitrah, namun di sisi lain dia juga berhak menerima zakat. Seperti yang kita tahu, menerima zakat itu kan ada 8 asnaf. Nah, dari 8 asnaf ini bisa saja kita anggap misalnya si pembayar zakat ini beliau juga seorang sabilillah misalnya, maka dia mengeluarkan zakat untuk dirinya, namun karena status beliau selaku sabilillah, maka beliau juga boleh menerima zakat dan itu sah saja. Selama beliau termasuk atau anggota keluarga ini termasuk dalam kelompok asnaf yang 8 tadi, mereka boleh menerima zakat, namun karena mereka memiliki kecukupan, maka mereka juga wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi boleh menerima, sekaligus juga boleh juga dia wajib membayar, namun dia juga boleh menerima. Itu kalau untuk kasus yang begini nih, ini boleh. Saya mau nambahin pertanyaan Ustadz. Begini Ustadz, sebatas mana sih orang itu yang tidak diwajibkan untuk membayar fitrah Ustadz? Ya, yang tidak wajib membayar zakat fitrah itu, yang kita fokuskan ini saja ya, dalam kita anggap dia sudah Islam, dia mendapati akhir Ramadan dan awal Syawal. Nah, ketika dia tidak memiliki kecukupan, dalam arti dia tidak memiliki cukup untuk makanan pada hari 1 Syawal itu, maka dia tidak wajib membayar zakat, karena dia dianggap statusnya sebagai miskin ketika itu. Jadi ketika dia tidak wajib membayar zakat, nah dia masuk dalam asnaf yang 8 itu, dia masuk kategori miskin atau masuk dalam kategori fakir. Nah, terkait pertanyaan ini tadi, kan ada sekelompok orang yang dia tidak fakir dan dia tidak miskin, berarti dia wajib mengeluarkan zakat. Namun mungkin bisa saja dia masuk dalam kategori asnaf yang lainnya kan ada amil nanti ya, pengelola zakat, dia berkecukupan, berarti dia wajib bayar zakat. Cuman karena dia selaku pengelola zakat, maka ada berhak bagi dia untuk menerima zakat. Begitu Ustaz. Ya Ustaz, memasuki pertanyaan nomor 2 Ustaz. Untuk bayar zakat, tapi dari yang dizakatin boleh nggak? Gini mungkin maksudnya Ustaz. Dia dia dapat zakat dari orang. Jadi orang membayar zakat sama dia. Misalnya nih, ada si A bayar zakat sama saya. Nanti saya ini membayarkan zakat dari zakat yang itu tadi Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Ya, untuk masalah seseorang yang menerima zakat, lalu kemudian dia ingin membayar zakat, dan apakah boleh dia menggunakan harta pemberian orang sebelumnya, misalnya si A membayar zakat kepada B. Kemudian ketika B hendak membayar zakat, bolehkah si B membayar zakat fitrah dengan menggunakan barang zakat atau uang zakat dari si A tadi? Ini sah saja dan ini boleh. Karena mengingat ketika zakat telah diserahkan kepada si penerima, maka itu adalah milik si penerima. Ketika dia memenuhi syarat, memenuhi ketentuan sehingga dia wajib zakat, maka dia boleh membayar zakat dari hartanya. Dan uang zakat sebelumnya tadi, kalau si A membayar zakat dengan uang atau beras atau makanan pokok yang diberikan si A kepada si B, itu kan milik si B. Ketika itu sudah jadi hak milik, maka B boleh saja mengeluarkan zakat melalui harta yang dia terima dari pemberi zakat sebelumnya. Karena itu sudah jadi milik dia. Intinya kalau sudah jadi hak milik itu boleh saja kita gunakan untuk apa ya Ustaz ya? Ya, sudah boleh. Karena dia sudah dia berkecukupan dan dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, kebetulan harta yang dia miliki ada, boleh saja dia mengambil dari harta mana dia mau. Kebetulan mungkin dia mengeluarkan zakat dengan beras. Nah, beras yang ada, kebetulan beras dari si A. Boleh saja beras di A tadi diserahkan kepada amil atau diserahkan kepada penerima zakat yang lain. Ini kembali dengan pertanyaannya nomor 1 tadi, Ustadz. Saya sedikit kayak ada terkaitan. Misalnya gini, Ustadz. Nah, tadi kan ada orang yang boleh tidak membayar zakat karena dia tidak mampu.
Nah, kalau tidak misalnya mampu. Ustadz, kalau misalnya ini tadi kan ada orang bayar zakat dengan kita, lantas kita ada barang yang untuk dizakati, apa boleh kita zakat? Ya, misalnya kita anggap ada si fakir dan si miskin yang tidak mampu, karena yang tidak mampu ini kan hanya fakir dan miskin ini Miskin. yang tidak mampu untuk membayar zakat. Mm-mm. Nah, misalnya kita misalkan si fakir atau si miskin ini menerima banyak zakat. Mungkin si A, si B, si C, dan beberapa orang lainnya membayarkan zakat kepada Mm. si Si- miskin ini. Maka Mm-mm. pada saat itu, si miskin memiliki kecukupan untuk berhari raya bersatu Syawal itu dia memiliki kecukupan bahan makanan untuk Mm-mm. dirinya dan untuk keluarganya. Maka ketika dia berkecukupan dan dia memiliki kelebihan, maka dia boleh mengeluarkan zakat dari pemberian orang sebelumnya. Karena dia sudah berkecukupan dan lebih dari cukup. Kalau apalagi kalau sudah bayar zakat banyak-banyak ya. Ah, Kalau ah, sudah ah. banyak itu kan Ya. sudah berkecukupan dan dia sudah boleh mengeluarkan zakat. Ini dalam kata boleh saja atau memang sudah diwajibkan, Ustaz? Ya ketika dia sudah berkecukupan maka dia wajib mengeluarkan Ah, zakat. diwajibkan, Ustaz ya. Karena ketentuan dia berkecukupan itu kan ketika dia memiliki kecukupan maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Zakat. Terima kasih, Ustaz. Ya. Kita lanjut, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu begini. Kalau kita bersedekah katanya. Nah, ini seorang istri nih kayaknya nih. Kalau kita bersedekah tapi tanpa sepengetahuan suami. Tanpa sepengetahuan suami katanya. Boleh nggak itu? Atau nggak izin sama suami, dia pengen sedekah tapi nggak izin sama suami. Boleh nggak tuh, Ustaz? Ya, ini terkait sedekah. Apa namanya? Bolehkah seorang istri itu bersedekah tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari suaminya? Suami. Ini perlu kita cermati terlebih dahulu. Karena dalam rumah tangga itu bisa saja harta itu terbagi menjadi beberapa pembagian nanti. Ada namanya harta suami. Nah, kalau harta suami ini, maka wajib dengan izin suami. Itu kalau harta milik suami. Memang itu milik suami, berarti istri tidak berhak mengeluarkan harta itu tanpa seizin dari suami. Jadi kalau mau bersedekah, tentu harus ada izin. Minimal restu dari suami ya. Tapi nanti ada namanya harta bersama. Kalau harta bersama, karena ini milik bersama, maka perlu adanya musyawarah antara suami dan istri. Tapi istri boleh saja mengeluarkan sedekah tanpa izin suami, itu kalau memang harta tersebut murni milik istri. Bisa saja kan sebelum mereka menikah, sang istri sudah memiliki harta bawaan. Mungkin sang istri sudah memiliki beberapa tabungan-tabungan sebelum dia menikah, atau memiliki ya semisal begitulah. Untuk harta miliknya pribadi, maka sang istri tidak perlu minta izin suami. Ya, sebatas etika, sebatas adab, kesopanan, mungkin istri cukup bahasa kita itu memberitahu saja bahwasanya dia bersedekah dan itu pun dari hartanya sendiri. Sedangkan kalau harta milik suami, maka itu wajib dengan izin suami. Ya seperti kan ada sebagian dalam rumah tangga itu istri tidak bekerja di luar rumah, jadi penghasil nafkah itu datang dari suami. Nah, kalau nafkahnya murni datang dari suami, maka itu wajib dengan izin suami itu. Tapi kalau harta tadi memang bawaan sang istri dari sebelum mereka menikah, seperti tabungan tadi ya kan, maka itu cukup bahasa kitanya cukup pemberitahuan sajalah. Cukup ngasih tahu kalau tadi bersedekah itu pakai uang tabungan pribadi, bukan dari harta suami atau harta bersama. Ini misalkan kalau misalnya gaji suami terus dikasihkan ke istri, berarti kita harus izin dulu, Ustaz ya, kalau mau zakat ya. Iya. Kalau mau infak. Ya kalau mau sedekah itu misalnya suami yang mencari nafkah. Nah, maka uang gaji tadi ketika diserahkan kepada istri, tentu untuk pengeluaran kalau mau bersedekah itu tentu dengan izin suami. Tapi Ustadz, kalau misalnya begini Ustadz, suaminya kerja, istrinya kerja, gaji istri itu tadi perlu nggak kita minta izin? Apakah itu jadi harta bersama atau bagaimana Ustadz? Ya, kalau di sini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang suami yang bekerja, kemudian istri yang bekerja. Kalau mengikuti
ketentuan asal, ketentuan umum yang berlaku dalam kitab-kitab fikih lama, apa namanya, istri tidak bekerja. Jadi yang punya tanggung jawab bekerja itu adalah suami yang mencari nafkah, dalam arti mencari nafkah. Namun para ulama menyatakan begini, ketika suami memberikan izin kepada istrinya untuk bekerja, maka harta yang didapatkan dari hasil usaha tadi sebenarnya bukan milik istri. Itu bisa dikatakan sebagai harta milik bersama. Jadi tentu perlu dengan pembicaraan musyawarah bersama karena istri itu bekerja dalam ketentuan fikih lama gitu ya, fikih klasik itu, istri kan yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami. Jadi mengikuti perkembangan zaman, kita banyak temukan juga para istri yang bekerja. Maka kalau kita mengikuti ketentuan dari para ulama di masa lalu, maka istri yang bekerja dengan izin suami, hartanya bukan milik istri, namun milik bersama. Itu bisa dikatakan sebagai harta bersama. Harta bersama begitu, Ustaz. Ya, bukan harta ya, istri. Walaupun ada juga pendapat yang mengatakan kalau harta itu adalah milik istri. Memang ada perbedaan pendapat di sana ya. Tapi untuk untuk amannya kita nyatakan saja itu sebagai harta bersama saja, karena mereka suami mendapatkan harta, istri mendapatkan harta dari hasil bersama selama mereka menikah, itu bisa dianggap sebagai harta bersama. Begitu, Ustaz. Berarti Ustadz yang namanya itu berarti harta bersama tadi ya, berarti yang betul-betul harta punya istri itu tabungan istri sebelumnya, begitu ya Ustadz ya? Ya, bisa saja tabungan istri sebelumnya, sebelum dia menikah. Namun pendapat ulama kontemporer menyatakan hasil yang didapatkan istri itu sebagiannya tidak disepakati. Sebagian ulama mengatakan ketika sebagian mengatakan kalau istri bekerja itu adalah milik istri. Milik istri. Harta istri adalah milik istri kalau dia bekerja. Namun pendapat yang paling kuat itu kalau kita mau mengikuti, sebetulnya kalau mengikuti ketentuan klasiknya itu, istri yang bekerja, maka hartanya pun milik suami. Itu pendapat kalau kita lihat dari pendapat yang lama betul, namun sebagian para ulama mengatakan kalau mereka mendapati semasa pernikahan itu milik bersama. Jadi di sini ada perbedaan pendapat itu. Pendapat pertama mengatakan harta istri ya yang dia kerja setelah dia menikah itu adalah milik suami. Ya, pendapat yang kedua yang agak modern, pendapatnya modern mengatakan itu adalah milik bersama. Namun yang agak ekstrim ini menyatakan ya harta istri adalah milik istri kalau dia bekerja. Namun saya lebih cenderung menyatakan suami dan istri yang sama-sama mencari nafkah itu harta yang mereka dapati adalah harta bersama. Ketika bersama, maka perlu mereka bermusyawarah, sehingga tidak ada pengambil keputusan sepihak. Ketika istri ingin membelanjakan harta bersama, tentu dengan izin dari suami. Tentu harus ada persetujuan juga dari suami selaku pemilik saham juga lah kalau kita katakan sama-sama pemilik saham dari harta tersebut. Tapi bagaimana Ustadz? Saya pernah mendengar seperti ini Ustadz. Katanya kalau harta suami itu adalah harta istri, tapi harta istri bukan harta suami. Nah itu bagaimana tuh Ustaz? Karena masalah harta ini, karena masalah sensitif Ustaz, sensitif sekali. Ya, memang ada semacam ungkapan di masyarakat kita yang mengatakan kalau harta suami milik istri, harta istri ya milik istri. Ini seperti yang kita katakan tadi, ini kan pendapat ekstrim tadi yang mengatakan kalau istri bekerja, gaji istri ya milik istri. Namun kalau kita mengikuti ketentuan fikih klasik, apapun itu milik suami kalau berdasarkan fikih klasik itu. Namun kita modern saja karena mengikuti perkembangan zaman, akhirnya para ulama, sebagian ulama mengatakan kalau didapati semasa pernikahan itu adalah milik bersama. Ketika milik bersama, ya tentu harus ada kesepakatan bersama. Jadi tidak ada harta istri milik istri, tidak ada. Yang ada itu kalau mereka mengusahakan selama pernikahan berarti milik bersama. Kecuali harta istri tadi didapati sebelum mereka menikah. Sebelum mereka menikah itu adalah ya bisa saja seperti tabungan atau dia mendapatkan hadiah mungkin dari orang tuanya dulu semasa masih gadis, orang tuanya memberikan hadiah sepeda motor atau memberikan hadiah
rumah atau memberikan hadiah tanah, maka rumah, tanah atau sejumlah uang tadi memang murni milik istri karena didapati sebelum mereka bersama. Iya, Ustaz. Ya, karena ya itu tadi Ustaz, sensitif ya kan. Jadi Sensitif pada harta ini ya. betul Ustaz. Oh, berarti begitu Ustaz ya. Berarti lebih cenderung kepada harta bersama Ustaz. Karena jangan janji saja kadang hidup bersama, berarti harta pun harus bersama-sama ya Ustaz ya. Iya Ustaz. Masuki pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ini ada yang bertanya kepada saya, mengeluarkan zakat fitrah itu harus bertaklid atau tidak? Nah, itu Ustaz. Begitu pertanyaan Ustaz. Ya, sebelumnya mungkin kita bicarakan taklid itu terlebih dahulu dulu ya. Taklid ini, karena ini taklid ini masih umum, taklid itu secara singkatnya kalau menurut pengertian yang diberikan oleh para ulama, taklid itu mengikuti pendapat orang lain. Para ulama menyatakan begini, ketika kita mampu, kita memiliki keilmuan yang mencukupi, maka kita wajib berijtihad, wajib berupaya dalam menggali hukum-hukum ini, menggali Al-Quran dan menggali hadis langsung. Itu kalau kita memiliki kemampuan. Ini terlebih dahulu ya. Ketika kita tidak memiliki kemampuan, para ulama menyatakan, maka kita wajib untuk mengikuti pendapat atau hasil ijtihad, hasil keputusan yang dirumuskan oleh para ulama yang lain. Ketika kita tidak mampu, maka mau tidak mau kita harus mengikuti pendapat para ulama. Nah, termasuk juga dalam masalah zakat. Ketika kita tidak mampu untuk membuat atau menggali langsung ke dalam Al-Quran atau ke dalam hadis Nabi karena ketidakcukupan ilmu yang ada pada diri kita, tidak memenuhi syarat ini, maka mau tidak mau kita mesti mengikuti pendapat-pendapat atau hasil yang telah hasil olah yang telah dilakukan oleh para ulama. Termasuk zakat. Kalau kita memang tidak mampu, maka kita wajib mengikuti pendapat para ulama, hasil ijtihad para ulama tentang masalah zakat ini. Jadi memang kita wajib karena kita memang tidak mampu untuk berpikir di sana. Harus Ustadz ya? Ya, bukan harus lagi karena ketidakmampuan kita wajib mengikuti pendapat para ulama yang sudah ada. Begitu Ustaz. Tapi mungkin untuk mengeluarkan zakat fitrah ini, nah sekarang itu kan ada yang bisa diganti sama uang. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah memang seharga beras yang 2,5 tadi atau ada ketentuan lain kalau diganti sama uang? Karena kalau saya pernah baca beras dengan uang itu sudah beda mazhab. Itu seperti apa Ustaz? Ya, kita kaitkan masalah taklid tadi dengan zakat fitrah ini. Kemungkinan maksud dari pertanyaan dari penanya ini, kan selama ini yang kita tahu, dalam mazhab Syafi'i itu, pengeluaran zakat fitrah itu mesti dengan makanan pokok. Bagi orang kita Indonesia, makanan pokoknya pada umumnya adalah beras ya. Beras dimasak, kemudian menjadi nasi. Jadi, mengikuti mazhab Syafi'i, tentu kita wajib membayar zakat itu dengan beras. Lalu kemudian, apakah boleh kita membayar zakat dengan selain beras, yaitu seharga beras ya, dengan nilai beras itu atau nilai makanan pokok, atau kita singkatkan, bolehkah kita berzakat dengan uang? Nah, kalau mengikuti ketentuan mazhab Syafi'i, ini tidak boleh. Namun, ada mazhab lain yang membolehkan membayar zakat fitrah itu dengan nilai tukar makanan pokok, artinya dengan harga makanan pokok, atau kita singkatkan boleh dengan uang. Ini adalah mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah. Dalam mazhab Hanafi, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, ya, dengan dirham atau dengan dinar, atau kalau kita sederhanakan boleh dirupiahkan. Namun, kita temukan dalam catatan-catatan, dalam referensi-referensi mazhab, ada perbedaan hitungan antara satu sak dalam mazhab Syafi'i itu berbeda dengan satu sak dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sederhanakan itu, satu saknya dalam mazhab Hanafi itu, dalam mazhab Syafi'i yang kita bayar dengan beras, itu kurang lebih 2,5 kilo lebih. Kita dibulatkan jadi 2,5 kilo ya. 2,5 kilo itu adalah hitungan dalam mazhab Syafi'i. Jadi
kalau saja, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, bayar zakat fitrah berasnya itu adalah 2,5 kg. Namun para ulama MUI juga mengizinkannya. Kita lihat fatwa-fatwa MUI yang diedarkan seperti yang saya baca. Ada fatwa MUI yang sampai kepada saya dari MUI Muaro Jambi, begitu juga MUI Kota Jambi, dan ditemukan juga MUI dari kabupaten dan provinsi kota yang lain. Intinya senada, ketika ingin mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, maka itu mau tidak mau harus mengikuti ketentuan mazhab Hanafi. Nah, dalam mazhab Hanafi itu tadi ada perbedaan dalam hitungan satu sa'-nya. Dalam penghitungan dari Badan Amil Zakat itu, bahwasanya satu sa'-nya mazhab Hanafi itu kalau kita kilokan dalam takaran beras, itu kurang lebih 3,5 kilo. Jadi kalau mau bayar zakat fitrah dengan uang, maka kita juga harus mengikuti ketentuan mazhab Hanafi. Jadi jangan sampai bayar zakat fitrah dengan uang, tapi ketentuan ketentuan sukatnya itu malah sukat Syafi'i. Jadi kalau mau bayar beras, ikuti ketentuan Syafi'i. Kalau ingin membayar zakat fitrah dengan uang, maka mau tidak mau kita harus mengikuti ketentuan mazhab Hanafi. Tentuan Hanafi tadi 3,5 ya, Ustaz, 3,5. Ya, kurang lebih 3,5 kilo. Itu satu sa'-nya mazhab Hanafi. Jadi kalau bayar uang tentu lebih mahal kalau kita mengikuti ketentuan mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi lebih mahal daripada mazhab Syafi'i ya, karena jumlah kilonya berbeda itu. Jangan sampai nanti bayar uang tapi pakai hitungan 2,5 kilo. Ini ketidakcocokan dalam mengikuti pendapat para ulama. Artinya kita harus mengikuti total ya penuh dalam masalah zakat fitrah. Kalau mengikuti mazhab Syafi'i dengan beras kurang lebih tadi sa'-nya 2,5 kilo. Kalau mau bayar dengan uang, maka mau tidak mau kita harus bertaklid ya. Dalam konteks pertanyaan tadi kan tentang taklid, maka kita mesti bertaklid atau mengikuti ketentuan mazhab Hanafi yang 3 kilo lebih itu. Tapi apakah kita harus berpindah lagi, Ustadz? Misalnya kalau kita mau dengan uang, maka kita harus berpindah dengan mazhab yang membolehkan dengan uang tadi ya? Apakah seperti itu, Ustadz? Ya, dalam makna pindah mazhab di sini bukan pindah mazhab total, bukan. Kita dalam masalah zakat fitrah pembayaran kali ini kita mengikuti ketentuan mazhab Hanafi. Ini bagi orang yang ingin membayar zakat dengan uang ya. Ketika ini dia mengikuti ketentuan mazhab Hanafi. Dia tidak perlu mazhab, tidak. Cukup bertaklid dalam masalah ini saja. Dalam masalah ini ya, saya mengikuti pendapat dari mazhab Hanafi yang membolehkan bayar zakat itu dengan uang. Itu saja. Dalam perkara itu boleh. Namun tetap dengan catatan tadi ikuti ketentuan mazhab Hanafi seputar masalah zakat fitrah. Iya, betul. Berarti intinya kalau misalnya beras itu seharga 2,5 kilo, kalau dengan uang itu seharga 3,8 kilo, Ustaz ya? Ya, kalau beras kita bayarkan dengan beras senilai, beras seberat 2,5 kilo. Kalau uang tadi kita bayarkan dengan harga beras 3,5 kilo itu. 3,5. Terima kasih, Ustaz. Ustaz, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Kalau pertanyaan terakhir ini masih tentang zakat fitrah, akan tetapi kayaknya ada sedikit gangguan dalam rumah tangganya. Nah, begini, Ustaz. Jadi dia bertanya, Ustaz katanya zakat fitrah anak yang wajib bayar tuh ayahnya atau ibunya, sementara anak ini tinggal sama ibunya. Berarti kan dalam tanda kutip keluarga ini sedang ada masalah gitu. Jadi anaknya ini tinggal sama ibunya. Sedangkan dia bertanya yang wajib bayar siapa sih, ayahnya atau ibunya gitu. Mohon penjelasan Ustaz. Ya, baiklah. Ini ada beberapa kemungkinan. Kita ambil kemungkinan yang pertama dulu. Ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama,
mereka tidak bercerai, ini kita berprasangka baik dulu, mereka tidak bercerai, mungkin dalam bahasa kita itu bertengkar, kemudian pisah, ya pisah rumah mungkin untuk menenangkan suasana. Lalu kalau dalam kondisi begini, mereka tidak bercerai, hanya mereka berpisah rumah, mungkin ya perlu untuk saling menenangkan diri, maka kewajiban zakat fitrah itu jatuh kepada bapak, karena mereka masih berstatus sebagai suami istri. Suami istri ya. Ya. Mereka belum berpisah. Ini kemungkinan pertama ini. Artinya karena mereka masih dalam keluarga utuh, hanya ada masalah saja, maka zakat fitrah untuk anak, bahkan termasuk untuk istri, itu adalah tanggung jawab suami. Karena mereka masih belum berpisah. Kemudian kemungkinan yang kedua, mereka telah bercerai. Ini kemungkinan kedua ya. Kemungkinan kedua, mereka bercerai, namun cerainya itu masih dalam kategori talak 1 atau talak 2. Nah, kalau talak 1 dan talak 2, dan ini masih dalam masa iddah, ini kita kategorikan masih dalam masa iddah. Talak 1, talak 2, masih dalam masa iddah, kemudian masuklah Syawal. Sehingga siapa yang harus bayar zakat? Dan ini juga masih tanggung jawab sang suami untuk membayarkan zakat istri dan anaknya. Karena ketika masa iddah itu istri dan anak masih dalam tanggungan suami. Ini kalau dalam talak 1, talak 2 yang masih dalam masa iddah. Kemungkinan yang ketiga, mereka betul-betul telah bercerai. Baik dalam talak 1, talak 2, namun masa iddahnya telah habis, atau mungkin telah jatuh talak 3. Ini kemungkinan terburuk adalah kemungkinan yang ketiga ini. Maka bagaimana tentang zakat fitrah sang anak? Nah, kita kembali dulu kepada siapa yang wajib membayar zakat. Pertama, kewajiban membayar zakat itu tetap ada pada sang bapak sang si anak. Sang bapak si anak, ini kita lihat kondisi anak dulu. Kalau sekiranya sang anak belum memiliki kemampuan, dalam artian mungkin masih kanak-kanak, sehingga tidak ada pencaharian khusus dan tidak memiliki harta, maka itu masih kewajiban sang bapak untuk membayar zakat fitrah anaknya. Meskipun telah bercerai, meskipun status pernikahan mereka telah putus, telah bubar total, tidak ada lagi kemungkinan untuk rujuk karena telah masuk talak 3 atau talak 1 maupun talak 2, namun masa iddah telah habis, maka pernikahan mereka bubar. Ketika sang anak belum memiliki kemampuan, maka zakat fitrahnya wajib dibayarkan oleh bapak. Namun kalau sang anak sudah memiliki kemampuan, kita anggap saja sang anak mungkin sudah bekerja, sudah mandiri, ini kewajiban adalah jatuh kepada anak itu sendiri. Karena sang anak telah mampu, maka zakat fitrah itu dibebankan kepada sang anak. Bukan berarti sang bapak tidak boleh bayar. Sang bapak tetap boleh saja kalau ingin membayarkan zakat fitrah untuk anaknya, tetap boleh. Hanya tanggung jawab sudah berpindah karena sang anak mungkin sudah dewasa, sudah memiliki pencaharian, sudah bekerja, karena orang tuanya berpisah, kan secara otomatis sang anak mandiri dia ya. Ketika sudah memiliki penghasilan sendiri, maka tanggung jawab zakat fitrah itu sudah jatuh kepada sang anak. Bukan berarti bapak tidak boleh, bapak tetap boleh membayarkan zakat fitrah untuk anaknya. Berarti Ustaz menanggapi kalau terkait ada menanggapin yang nomor 3 tadi Ustadz, kalau misalnya dia sudah bercerai, akan tetapi anak itu belum baligh, maka tetap zakatnya itu kepada ayahnya. Nah, kalau misalnya kalau misalnya ayahnya tidak mau sama sekali untuk membayarkan zakat, maka itu apakah kewajibannya jatuh kepada ibunya atau seperti apa, Ustaz? Ya, mungkin ada beberapa kita ambil kemungkinan karena ini kita sedang berandai-andai sekarang karena tidak mendapatkan informasi yang pasti dari penanya. Betul. Kita ambil kemungkinan pertama, sang bapak ternyata tidak bersedia membayarkan zakat untuk sang anak. Kita kemungkinan pertama, kalau kemungkinan pertama sang bapaknya adalah orang miskin atau fakir, maka gugur kewajiban sang bapak karena memang sang bapak tidak mampu ya. Ini kemungkinan pertama. Kalau sang bapaknya fakir atau miskin, maka jangankan untuk membayar zakat untuk anaknya, untuk dirinya sendiri dia sudah gugur karena dia termasuk fakir dan miskin.
Namun ketika kita anggap sang bapak memiliki kecukupan, kita anggap dia tidak miskin dan dia mampu untuk membayar zakat. Bagaimana kalau sang bapak enggan untuk membayar zakat? Dan ini apakah jatuh, apakah berpindah kewajiban bayar zakatnya kepada sang ibu? Nah, di sini bedanya pembahasannya adalah kewajiban membayar zakat itu ada di tangan bapak. Ketika tidak dibayarkan, maka sang bapaklah yang menanggung dosa anak ini tadi. Namun alangkah baiknya mungkin ketika tidak mampu, kita yakinlah masyarakat kita ketika mantan suaminya tidak mau membayarkan zakat untuk sang anak, kita yakin di masyarakat kita keluarga istri pasti siap membantu. Berarti lebih bagus seperti itu, Ustadz ya. Kalau memang kalau memang sang bapak tidak mau, ya lebih bagus kita yang membantu. Kita berlapang dada. Ya, untuk sebaiknya membantu. Istri atau keluarga istri yang membayarkan zakat fitrah untuk anak. Oh, begitu, Ustadz. Itu pun kalau sekiranya mantan istri ini dalam kondisi mampu. Namun kalau sang mantan istri ini dalam kondisi miskin, tidak memiliki kemampuan, maka gugur. Karena dia termasuk kategori orang yang tidak mampu membayar zakat. Berarti kesimpulannya tadi ada 3, Ustadz ya. Yang pertama, jika dia masih bertengkar, itu tetap kewajiban ayah. Yang kedua, kalau dia masih dalam talak 1 dan talak 2, juga kewajiban ayah. Dan yang ketiga, talak 1 ini kita garis bawahi, talak 1, talak 2 yang masih dalam masa iddah. Yang dalam masa-masa iddah. Yang masih dalam masa iddah ini ya. Itu masih tetap kewajiban ayah. Dan yang ketiga, bercerai pun tetap kewajiban ayah. Dalam tanda kutip, ayahnya masih mampu, gitu, Ustaz ya. Alhamdulillah, Ustaz, 5 pertanyaan sudah kita jawab, dan alhamdulillah saya senang sekali sudah bisa memberikan tanggapan terhadap penanya-penanya yang ada di sosmed saya. Jadi terima kasih sekali lagi Ustadz, dan saya mohon maaf kepada pemirsa sekalian. Di sini videonya agak kurang jelas karena mungkin sinyal, karena sistem saya ini daring sesuai dengan arahan pemerintah, tidak boleh bertatap muka langsung bersama ustadz-ustadznya. Jadi sistem saya daring, ini pakai Zoom, pakai aplikasi Zoom. Jadi kalau misalnya videonya agak putus-putus, berarti itu adalah sinyalnya kurang. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan bagi siapa saja yang menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat kepada kalian semua, terutama untuk saya pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.